Suamiku ternyata simpanan rekan arisan ibuku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Hidupku, Dinda, terasa sempurna. Aku memiliki suami yang baik, Mas Iqbal, pria yang selalu kupikir sebagai pasangan ideal. Sejak awal pernikahan, aku yakin telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku dan ingin membangun keluarga bahagia bersamaku. Hari-hari kami dipenuhi dengan tawa, cerita, dan rencana untuk masa depan. Aku tak pernah merasa perlu meragukan kesetiaan atau kasih sayangnya. Mas Iqbal adalah pria yang tampan dan berwibawa. Dia memiliki pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan besar, dan itu membuatku semakin yakin bahwa hidup kami akan selalu stabil. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, dan dia akan mencium keningku sebelum berangkat kerja. Momen-momen sederhana seperti itu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Aku sering berpikir betapa beruntungnya diriku memiliki suami seperti Mas Iqbal, seorang pria yang, setahuku, tidak pernah membuatku khawatir atau merasa kurang dalam pernikahan kami. Ibuku, Bu Surni, adalah sosok yang selalu mendukung hubungan kami. Sejak kecil, aku tumbuh dalam asuhan beliau yang penuh kasih, dan aku selalu mendengar nasihatnya tentang pentingnya menjaga rumah tangga. Istri yang baik itu harus bisa jadi tempat pulang yang nyaman buat suaminya, begitu kata ibu. Aku memegang teguh nasihat itu, berusaha menjadi istri yang selalu membuat Mas Iqbal merasa tenang dan bahagia saat berada di rumah. Hari-hari berjalan seperti biasa, dan aku menjalani peranku sebagai istri dengan penuh kebanggaan. Aku mengurus rumah, memasak makanan kesukaannya, dan memastikan dia selalu mendapatkan perhatian yang cukup dariku. Setiap akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama, entah dengan menonton film favorit kami atau sekadar berbincang di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Aku yakin, inilah bentuk kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika aku menyadari perubahan kecil pada Mas Iqbal. Awalnya, aku mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan akibat pekerjaannya yang semakin sibuk. Tapi, semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Dia mulai sering pulang lebih malam dari biasanya, alasan-alasannya terdengar terlalu umum dan berulang. Lembur, katanya. Ada proyek besar, tambahnya. Aku ingin percaya, tapi hatiku mulai merasa gelisah. Aku mencoba mengabaikan kecurigaanku, meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Namun, insting seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Aku mulai menyadari bahwa Mas Iqbal semakin sering membawa ponselnya kemana-mana. Jika dulu dia dengan santai meninggalkan ponselnya di meja saat mandi atau makan, kini dia selalu menggenggamnya erat. Bahkan, dia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Ada saat di mana aku memergokinya tersenyum kecil saat membaca pesan di ponselnya. Aku ingin bertanya, tapi aku menahan diri. Aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Lagi pula, aku masih ingin percaya bahwa suamiku tetap setia padaku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kesibukan sehari-hari, tapi rasa gelisah itu tetap ada, menghantuiku seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Suatu malam, aku menunggu Mas Iqbal pulang lebih lama dari biasanya. Biasanya, meskipun dia lembur, dia akan mengabariku. Namun, malam itu, tidak ada pesan atau telepon darinya. Aku duduk di ruang tamu, memandangi jam di dinding yang terus berdetak pelan, seolah mempermainkan kesabaranku. Aku mencoba menghubunginya, tapi panggilanku tak diangkat. Aku mencoba lagi dan kali ini, ponselnya malah mati. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir positif bahwa mungkin saja baterainya habis. Tapi, hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu percaya diri dengan pernikahan kami? Apakah selama ini aku hanya melihat apa yang ingin kulihat dan mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada? Ketika akhirnya Mas Iqbal pulang, aroma parfum wanita tercium samar dari pakaiannya. Aku tidak langsung bertanya, hanya mengamatinya dengan saksama. Dia tampak sedikit gelisah, matanya menghindari tatapanku. Maaf, aku pulang terlambat.
Rapatnya panjang, katanya singkat. Aku hanya mengangguk, tapi pikiranku tidak tenang. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Apakah aku harus mempercayainya? Atau apakah aku harus mulai mencari tahu sendiri? Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran kebahagiaan yang selama ini kujaga. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Mas Iqbal dengan lebih teliti. Jika sebelumnya aku selalu percaya padanya tanpa ragu, kini ada kecurigaan yang pelan-pelan merayap ke dalam pikiranku. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja, terutama karena Mas Iqbal semakin menunjukkan perubahan sikap yang sulit untuk kujelaskan. Ia semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu memberiku kabar ketika harus lembur atau ada urusan mendadak, kini ia sering lupa atau bahkan tidak mengabariku sama sekali. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu singkat, seolah tidak ingin membahas lebih lanjut. Lagi banyak kerjaan, katanya, atau tadi aku mampir sebentar ketemu teman. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin memang pekerjaannya sedang menuntut lebih banyak waktu. Namun, ada hal lain yang membuatku semakin curiga. Mas Iqbal, yang biasanya santai dengan ponselnya, kini menjaganya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Jika dulu ia dengan mudah meninggalkan ponselnya di meja atau di tempat tidur, sekarang ia selalu membawanya kemana-mana. Bahkan ketika mandi, ponsel itu tetap berada dalam jangkauannya. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya yang berubah. Ia menjadi lebih sering tersenyum sendiri saat melihat layar ponselnya. Terkadang, saat aku mendekat, ia buru-buru mengunci layar atau menyembunyikan ponselnya di saku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berprasangka buruk, tetapi hatiku tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku terbangun di tengah malam dan mendapati Mas Iqbal tidak ada di sebelahku. Aku bangkit dengan perasaan aneh dan berjalan keluar kamar. Dari balik pintu ruang tamu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat siluetnya duduk di sofa, memegang ponsel dengan ekspresi serius. Aku mengintip dari celah pintu dan melihat jari-jarinya mengetik sesuatu dengan cepat. Layar ponselnya bercahaya dalam gelap, menampilkan aplikasi pesan yang tidak sempat kulihat dengan jelas. Aku mencoba mengamati lebih lama, tetapi tiba-tiba ia menoleh ke arahku. Dengan cepat, aku kembali ke kamar dan pura-pura tidur. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara langkah kakinya mendekat, lalu kasur bergoyang sedikit saat ia berbaring kembali di sebelahku. Hatiku berdegup kencang. Apa yang sedang dilakukannya di tengah malam seperti itu? Dan dengan siapa ia mengirim pesan? Aku merasa harus mencari tahu. Keesokan paginya, saat Mas Iqbal mandi, aku mengambil ponselnya yang diletakkan di meja. Tanganku gemetar saat mencoba membuka layar, tetapi ternyata ia sudah mengubah kode kuncinya. Dulu, aku tahu kata sandi ponselnya karena ia tidak pernah merasa perlu menyembunyikan apapun dariku. Tapi sekarang, ia sengaja mengubahnya. Ini semakin menguatkan kecurigaanku bahwa ada sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Aku tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Aku mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi, tetapi pikiranku terus dihantui oleh berbagai kemungkinan buruk. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Parfum yang menempel di bajunya terkadang terasa asing, bukan aroma yang biasa ia pakai. Kemeja favoritnya yang dulu jarang ia pakai kini sering digunakannya ketika pergi keluar rumah. Dan yang paling aneh, ia mulai lebih sering berdandan, sesuatu yang tidak pernah terlalu ia pedulikan sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika aku menemukan sebuah pesan di ponselnya, sebuah notifikasi singkat yang muncul di layar saat ia meletakkan ponselnya di meja makan. Aku hanya sempat melihat sepintas sebelum ia buru-buru mengambil ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Pesan itu dari seorang wanita, dan isinya membuat jantungku berdebar kencang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku sudah kangen. Aku merasa tubuhku membeku seketika. Tiba-tiba, ruangan terasa lebih sempit dan udara menjadi lebih berat. Aku menatap Mas Iqbal, berharap ia menyadari perubahan ekspresiku, tetapi ia tetap bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa.
Ia bahkan tetap mengunyah makanannya dengan santai, tanpa tahu bahwa aku baru saja melihat sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku ingin langsung bertanya, tetapi aku menahan diri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang lebih jelas. Namun, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan Mas Iqbal, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus membiarkan kecurigaan ini menggerogoti pikiranku tanpa mencari kepastian. Setiap malam, aku tidur dengan rasa gelisah, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk tentang apa yang sedang terjadi di belakangku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Mas Iqbal mungkin hanya sibuk dengan pekerjaan, bahwa pesan itu mungkin hanya salah paham, tetapi hatiku berkata lain. Setelah beberapa hari menunggu momen yang tepat, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Mas Iqbal. Aku memilih waktu saat kami berdua sedang bersantai di ruang tamu, setelah makan malam. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya sebelum berbicara. Mas, aku memulai dengan suara yang setenang mungkin. Akhir-akhir ini kamu sering pulang larut malam, jarang cerita seperti dulu dan... Aku menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri. Aku lihat ada pesan dari seseorang di ponselmu kemarin. Siapa dia? Mas Iqbal terdiam sesaat, tetapi aku bisa melihat rahangnya menegang. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. Pesan yang mana? Tanyanya, berusaha mengulur waktu. Aku menatapnya lebih tajam. Pesan dari seorang wanita yang bilang dia kangen sama kamu. Sekilas, aku melihat sorot keterkejutan di matanya, tetapi dengan cepat ia mencoba menutupinya dengan tawa kecil. Sayang, kamu ini terlalu banyak berpikir. Itu cuma rekan kerja, mungkin bercanda. Aku tidak puas dengan jawabannya. Kalau cuma rekan kerja, kenapa kamu buru-buru menghapus pesannya? Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, tidak mau lagi membiarkan jawaban-jawaban mengambang. Mas, aku butuh kejujuran. Aku nggak mau nebak-nebak atau jadi istri yang harus mencurigai suaminya setiap saat. Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan tangannya. Aku bisa melihat bahwa ia mulai merasa terpojok. Dinda, katanya dengan suara lebih pelan. Aku nggak mau kita bertengkar karena hal ini. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Mas, aku nggak menuduh. Aku cuma butuh kebenaran. Tolong jangan bohongi aku. Keheningan menyelimuti ruangan untuk beberapa saat. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, dan itu semakin membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mas Iqbal menghembuskan napas berat dan menundukkan kepalanya. Aku memang dekat dengan seseorang, katanya pelan, nyaris berbisik. Dunia seakan berhenti berputar saat aku mendengar kata-kata itu. Jantungku terasa seperti dihantam sesuatu yang keras, membuat dadaku sesak dan sulit bernapas. Apa maksudnya, Mas? Suaraku gemetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Mas Iqbal mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Aku nggak ada niat untuk menyakitimu, Dinda. Awalnya, semua terjadi begitu saja. Aku ketemu dia dalam sebuah acara, dan aku nggak tahu kenapa, aku merasa nyaman bicara dengannya. Aku tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Kamu merasa nyaman? Lalu bagaimana denganku, Mas? Aku ini istrimu. Bukankah aku seharusnya menjadi orang yang paling membuatmu nyaman? Mataku mulai memanas, tetapi aku menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku menunggu jawaban darinya, tetapi yang kudapat hanyalah keheningan yang menyakitkan. Apa kamu sudah tidur dengannya? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar meskipun aku berusaha terdengar kuat. Mas Iqbal menggeleng cepat. Tidak. Aku bersumpah, aku nggak pernah sejauh itu. Aku memang dekat dengannya, tapi aku nggak pernah melangkah lebih jauh. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya atau tidak. Hatiku sudah terlanjur hancur mendengar pengakuan bahwa ia telah menjalin hubungan emosional dengan wanita lain. Bagiku, pengkhianatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal hati. Dan nyatanya, hatinya telah terbagi.
Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan gemuruh emosi dalam diriku. Kamu bilang awalnya semua terjadi begitu saja, kataku dengan nada lebih dingin. Tapi sekarang, setelah semua ini berjalan sejauh ini, apakah kamu masih mencintai dia? Mas Iqbal terdiam. Aku menunggu, berharap ia akan segera menjawab dan meyakinkanku bahwa aku masih menjadi satu-satunya wanita di hatinya. Tapi semakin lama ia diam, semakin aku sadar bahwa jawabannya tidak akan sesuai dengan harapanku. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku nggak tahu, Dinda." Aku menutup mata, berusaha menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika ia langsung berkata bahwa ia mencintai wanita lain. Kalau kamu nggak tahu, berarti kamu memang sudah kehilangan rasa itu untukku. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya cepat. Aku tidak bisa membiarkan sentuhannya menenangkanku lagi, karena sekarang aku tahu bahwa tangannya juga pernah menggenggam tangan wanita lain. Aku janji akan mengakhirinya, kata Mas Iqbal tiba-tiba, suaranya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Dinda. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Kamu janji? Seperti apa kamu bisa memastikan bahwa aku bisa percaya lagi sama kamu? Ia tidak menjawab. Karena kami berdua tahu, kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dengan mudah diperbaiki. Tidak peduli seberapa banyak janji yang diucapkan, luka ini telah terlanjur menganga. Aku berdiri dari sofa, merasa bahwa aku tidak bisa lagi berada di dekatnya tanpa merasa muak dengan pengkhianatannya. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa bertahan dengan pernikahan ini, Mas. Tapi yang jelas, aku bukan perempuan yang bisa menerima dikhianati begitu saja. Aku berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa bahwa suamiku bukan lagi orang yang sama yang dulu aku cintai. Aku merasa bahwa pernikahan kami, yang dulu kukira sempurna, kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Setelah malam penuh luka itu, aku semakin sering menghabiskan waktu di rumah ibuku, Bu Surni. Aku butuh tempat untuk menenangkan diri, dan rumah ibu selalu menjadi tempat yang nyaman bagiku. Di sana, aku bisa merasa aman, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan Mas Iqbal. Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggaku. Aku belum siap bercerita, belum siap melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Sejak awal, ibu selalu menyukai Mas Iqbal. Baginya, Mas Iqbal adalah menantu idaman, pria yang tampak bertanggung jawab dan penuh perhatian. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika tahu bahwa menantu kebanggaannya telah mengkhianatiku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu rumah ibu sambil menyeruput teh hangat, ibu mulai bercerita tentang arisannya. Seperti biasa, ibu senang berbagi cerita tentang teman-temannya. Arisan itu adalah salah satu kegiatan sosial yang paling ibu nikmati, tempat di mana ia bisa bertemu dengan banyak orang dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Kamu tahu, Endha, kata ibu dengan semangat, kemarin waktu arisan, Bu Lina cerita kalau dia baru saja resmi bercerai. Aku mengangkat alis, sedikit tertarik dengan cerita itu. Nama Bu Lina memang tidak asing bagiku. Aku beberapa kali mendengar ibu menyebutnya, meskipun aku tidak terlalu mengenalnya secara langsung. Oh ya? Kenapa cerai? Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Ibu menghela napas. Katanya suaminya selingkuh. Padahal mereka sudah menikah lama loh. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kalau sudah dikhianati, mana ada perempuan yang tahan? Aku merasakan hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Seakan ibu baru saja menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam hidupku sendiri. Aku mencoba tetap tenang, menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayapi dadaku. Bu Lina itu perempuan yang kuat, lanjut ibu. Dia memang cantik, awet muda, mandiri, dan punya bisnis sendiri. Tapi aku kasihan juga dengannya. Setelah cerai, katanya dia jadi lebih selektif memilih pasangan. Dia bilang gak mau lagi salah pilih laki-laki. Aku mengangguk kecil, meskipun dalam hatiku aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Nama itu, Bu Lina, entah mengapa membuatku merasa tidak nyaman. Dia sering curhat ke saya sih, tambah ibu lagi.
Kadang dia bilang kalau dia sedang dekat dengan seseorang, tapi dia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai merasa jantungku berdetak lebih cepat. Dekat dengan seseorang? Tanyaku ikut bergabung dengan rombongan ibu-ibu, mencoba menyembunyikan nada curiga dalam suaraku. Siapa? Ibu menggeleng. Dia nggak pernah cerita siapa orangnya. Katanya sih, pria itu sudah menikah, makanya dia merasa bersalah. Tapi dia bilang, mereka punya perasaan satu sama lain, dan susah untuk menghindar. Aku langsung merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Ada sesuatu dalam cerita ibu yang terasa sangat tidak asing. Seorang wanita mandiri, baru saja bercerai, dekat dengan pria yang sudah menikah. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah potongan teka-teki yang selama ini aku cari? Aku mencoba tetap tenang, meskipun tanganku mulai gemetar di bawah meja. Bu Lina ini tinggal di mana? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Masih di komplek yang sama dengan ibu, jawab ibu. Kamu ingat rumah besar di ujung jalan? Itu rumahnya. Sekarang dia tinggal sendirian di sana setelah cerai dari suaminya. Aku menggigit bibir, mencoba mengolah semua informasi yang baru saja ku dengar. Perasaanku tidak bisa dibohongi. Semuanya terasa terlalu kebetulan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aku mulai merasa bahwa wanita yang dekat dengan Mas Iqbal bisa jadi adalah orang yang sama dengan yang sedang diceritakan ibu. Aku menghela napas panjang dan mencoba untuk berpikir jernih. Aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti. Tapi naluriku berkata bahwa aku harus mencari tahu lebih jauh. Jika memang ada hubungan antara Bu Lina dan Mas Iqbal, maka aku harus mengetahuinya sendiri. Bu, kalau ada arisan lagi, boleh aku ikut? Tanyaku tiba-tiba. Ibu menatapku dengan kaget. Loh? Sejak kapan kamu tertarik ikut arisan ibu? Aku tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan niat asliku. Ah, aku cuma ingin lebih banyak bersosialisasi, Bu. Siapa tahu bisa dapat teman baru. Ibu tertawa kecil. Ya sudah, kalau kamu mau ikut, ibu nggak keberatan. Lagi pula, ibu yakin kamu pasti cocok dengan teman-teman ibu. Aku tersenyum, meskipun dalam hati aku sudah bersiap. Aku harus menemukan jawabannya sendiri. Aku harus tahu apakah kecurigaanku benar. Jika memang Mas Iqbal berselingkuh dengan Bu Lina, maka aku tidak akan tinggal diam. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Hatiku sudah cukup terluka oleh pengkhianatan Mas Iqbal, tapi jika wanita yang terlibat adalah seseorang yang dekat dengan ibuku sendiri, maka ini akan menjadi lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku yang tergeletak di meja. Aku ingin menghubungi Mas Iqbal dan langsung menanyakan hal ini, tetapi aku tahu dia akan berbohong. Aku butuh bukti. Aku butuh kepastian sebelum menghadapi mereka berdua. Dengan tekad yang semakin kuat, aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan diriku menjadi korban kebohongan lagi. Jika memang ada sesuatu yang tersembunyi, maka aku akan mengungkapnya, tidak peduli seberapa menyakitkan kenyataannya nanti. Hari itu aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak pagi. Sejak mendengar cerita ibu tentang Bu Lina, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang janggal. Aku tidak mau langsung menuduh, tetapi naluriku sebagai istri tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku mencoba menenangkan diri dengan tetap menjalani hari seperti biasa. Namun, semakin aku mencoba melupakan, semakin hatiku gelisah. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mendesakku untuk mencari kebenaran sesegera mungkin. Sore itu, aku memutuskan untuk pergi keluar sebentar untuk membeli beberapa barang di pusat perbelanjaan dekat rumah. Aku butuh udara segar untuk menenangkan pikiranku. Namun, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, mataku tanpa sengaja menangkap pemandangan yang langsung membuat dadaku mencelos. Di sebuah kafe yang terletak di sudut jalan, aku melihat seorang pria dan seorang wanita duduk berdua di sebuah meja dekat jendela. Pria itu tidak lain adalah Mas Iqbal. Dan wanita di depannya, dengan rambut yang tertata rapi dan senyum manis di wajahnya, adalah Bu Lina. Aku langsung merasa dunia seakan berhenti berputar. Hatiku berdebar kencang, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena rasa sakit yang tiba-tiba menghantamku tanpa ampun.
Tanganku mencengkeram setang motor dengan kuat, mencoba menenangkan diri. Namun, mataku tetap terpaku pada pemandangan di depanku. Aku melihat cara Mas Iqbal menatap Bulina, tatapan yang dulu hanya untukku. Aku melihat bagaimana Bulina tersenyum, menundukkan kepalanya sedikit saat Mas Iqbal berbicara, seakan menikmati kebersamaan mereka. Aku bahkan melihat bagaimana tangan mereka sesekali bersentuhan di atas meja. Tanpa sadar, aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Aku ingin berteriak, ingin masuk ke dalam kafe itu dan menghadapi mereka secara langsung. Namun, kakiku terasa lemas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kecurigaanku akan terbukti secepat ini dan dengan cara yang begitu menyakitkan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku butuh bukti lebih kuat sebelum berhadapan dengan Mas Iqbal. Maka, dengan tangan yang gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tas dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka. Setelah memastikan aku memiliki cukup bukti, aku segera pergi dari sana. Aku tidak sanggup melihat mereka lebih lama lagi. Perasaanku campur aduk, antara marah, kecewa, dan hancur. Bagaimana bisa Mas Iqbal melakukan ini kepadaku? Dan bagaimana mungkin Bulina, teman arisan ibuku sendiri, tega merebut suamiku? Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku menatap layar ponselku, melihat foto-foto yang baru saja kuambil. Jelas sekali bahwa hubungan mereka bukan sekadar pertemanan biasa. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku menangis dalam diam, membiarkan semua emosi yang tertahan selama ini mengalir keluar. Aku merasa bodoh karena selama ini masih mencoba percaya pada janji Mas Iqbal bahwa ia akan mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Nyatanya, ia hanya berbohong. Malam itu, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus menghadapi Mas Iqbal. Aku harus menuntut jawaban darinya. Dan kali ini, aku tidak akan menerima kebohongan lagi. Ketika Mas Iqbal pulang malam itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mas Iqbal tampak sedikit terkejut melihatku masih terjaga. "Sayang, kamu dah pulang? Tapi kok belum tidur, sayang?" Tanyanya dengan nada lembut, seakan tidak ada yang terjadi. Aku tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan salah satu foto yang kuambil sore tadi. Ekspresi Mas Iqbal langsung berubah. Aku melihat bagaimana warna wajahnya perlahan memudar, bagaimana matanya membesar karena terkejut. "Apa ini, Mas?" Tanyaku dengan suara dingin. Mas Iqbal membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tampak mencari alasan, mencari cara untuk mengelak. Namun, aku tidak memberinya kesempatan. "Aku sudah capek, Mas," lanjutku. "Aku sudah mencoba percaya padamu, aku sudah mencoba memberikan kesempatan. Tapi ternyata, aku hanya dibohongi. Kamu bilang kamu akan mengakhiri semuanya. Tapi apa yang kulihat hari ini?" Aku melihat bagaimana tubuhnya menegang. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mataku. "Dinda, aku bisa jelasin." Aku tertawa pahit. "Jelaskan apa? Bahwa ini hanya kebetulan? Bahwa kamu dan Bulina hanya berteman? Aku nggak sebodoh itu, Mas." Mas Iqbal mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku nggak bermaksud menyakitimu, Dinda. Aku benar-benar bingung. Aku memang masih ada perasaan sama Tante Lina, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku merasakan hatiku semakin hancur. Jadi maksudmu, kamu ingin mempertahankan aku dan dia dalam waktu yang sama?" Tanyaku dengan nada getir. Ia tidak menjawab. Dan disitulah aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan ini. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah terlalu sering jatuh. "Mas, kalau kamu mencintai dia, aku nggak akan memaksamu untuk tetap bersamaku. Tapi aku juga nggak akan membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan." Mas Iqbal menatapku dengan ekspresi panik. "Dinda, jangan gitu. Aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya." Aku menggeleng pelan. "Kamu sudah diberi kesempatan, Mas. Tapi kamu menyia-nyiakannya.
Aku nggak mau lagi hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku tahu bahwa bertahan hanya akan membuatku semakin terluka. Aku tidak bisa lagi bersama seseorang yang hatinya telah terbagi untuk wanita lain. Aku memilih untuk meninggalkan pernikahan ini. Aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri, meskipun itu berarti aku harus melepaskan seseorang yang pernah kucintai. Aku duduk di ruang tamu rumah ibu, berusaha menenangkan diri. Rasanya aku sudah kehabisan air mata setelah malam panjang penuh konfrontasi dengan Mas Iqbal. Hatiku masih terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa diam saja. Kali ini, aku ingin mendengar langsung dari mulut wanita yang telah menjadi duri dalam rumah tanggaku, Bu Lina. Aku sudah memberitahu ibu tentang niatku. Awalnya, ibu tidak mengerti kenapa aku ingin bertemu dengan Bu Lina, tetapi setelah aku menceritakan semuanya, wajah ibu langsung berubah muram. Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Kurang ajar. Ibu mengepalkan tangan. Dia masih berani menatap wajah ibu di arisan seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau tahu dari awal, ibu sudah mengusirnya dari lingkaran pertemanan. Aku menggenggam tangan ibu, mencoba menenangkannya. Bu, aku hanya ingin mendengar langsung dari dia. Aku ingin tahu apa yang ada di pikirannya saat dia memutuskan untuk merusak pernikahan orang lain. Ibu mengangguk, meskipun jelas ia masih menahan emosi. Dengan wajah tegang, ibu mengambil ponselnya dan menghubungi Bu Lina. Lina, bisa datang ke rumah sekarang? Suara ibu terdengar tegas, berbeda dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Bu Lina di seberang sana, tapi akhirnya ibu menutup telepon dan menatapku dengan tajam. Dia akan datang sebentar lagi, kata ibu. Aku menelan ludah, mencoba menyiapkan diri untuk pertemuan ini. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ibu yang membukakan pintu, dan di sana berdiri Bu Lina dengan wajah penuh percaya diri. Dia mengenakan gaun elegan berwarna pastel, rambutnya ditata sempurna, seolah dia datang bukan untuk menghadapi kemarahan seorang istri yang telah dikhianati. Aku menatapnya dengan tajam saat dia masuk dan duduk di sofa berhadapan denganku. Ibu memilih duduk di sampingku, menunjukkan dukungannya. Sesampainya di rumah, Bu Lina masih sempat tersenyum ketika melihatku seolah aku tak tahu apapun tentangnya. Bu Lina menatapku dengan sedikit tersenyum. Dinda, kamu di sini? Kenapa wajahmu terlihat kesal sekali? Tanyanya, suaranya terdengar tenang, seakan tidak merasa bersalah. Aku mengepalkan tanganku. Kesal? Aku lebih dari itu, Bu Lina. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu tega menjalin hubungan dengan suamiku? Kamu tahu dia sudah menikah, kan? Dia terkejut tak menyangka aku langsung menanyakan hal ini tepat setelah ia duduk. Dia menundukkan kepalanya sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. Jadi kamu sudah tahu, Dinda. Aku nggak akan membela diri, Dinda. Tapi aku juga nggak akan pura-pura nggak tahu. Ya, aku memang dekat dengan Iqbal, katanya dengan nada datar. Aku tertegun. Jadi dia mengakuinya tanpa sedikit pun usaha untuk berbohong? Aku nggak pernah berniat merusak rumah tanggamu, lanjutnya, tapi aku dan Iqbal punya perasaan satu sama lain. Kami saling membutuhkan. Aku tertawa sinis. Saling membutuhkan? Itu alasan yang kamu pakai untuk merusak rumah tangga orang lain. Bu Lina menatapku dengan ekspresi yang tetap tenang. Dinda, kamu mungkin nggak akan pernah mengerti. Kadang, cinta itu datang di waktu yang salah. Aku nggak berencana jatuh cinta pada Iqbal. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin aku merasa bahwa dia orang yang bisa mengerti aku. Aku mendengar ibu mendengus marah di sampingku. Lina, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu itu teman ibu. Ibu selalu percaya sama kamu, dan ini balasanmu. Bu Lina menatap ibu dengan wajah sedikit menegang. Bu Surni, saya juga nggak mau kehilangan persahabatan kita. Tapi perasaan saya ke Iqbal itu nyata. Saya nggak bisa menahannya. Aku merasa ingin melempar sesuatu ke arahnya. Nyata? Kamu pikir hanya perasaanmu yang nyata? Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan janji pernikahan kami? Kamu sama sekali nggak peduli, kan? Bu Lina menarik napas dalam. Dinda, aku tahu aku salah.
Tapi Iqbal juga bukan pria tanpa kesalahan. Kalau dia masih benar-benar mencintaimu, dia nggak akan berpaling ke orang lain. Aku terdiam sesaat. Kata-katanya seperti duri yang menancap dalam di hatiku. Aku ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa semuanya salah, tapi aku tahu bahwa ada kebenaran dalam ucapannya. Mas Iqbal memang memilih untuk berpaling. Dia yang membuka pintu untuk hubungan ini, dan Bu Lina hanya masuk ke dalamnya. Tapi itu tidak mengurangi rasa sakitku. Aku menggeleng, menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Aku nggak peduli apa alasan kalian. Yang aku tahu, aku sudah dikhianati. Dan aku nggak akan tinggal diam. Ibu menatap Bu Lina dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Lina, mulai sekarang jangan pernah muncul di arisan lagi. Ibu nggak butuh teman seperti kamu. Bu Lina menunduk. Aku mengerti Bu, katanya pelan. Aku menghela napas panjang. Aku memutuskan akan bercerai dari Iqbal, kataku akhirnya. Dan aku ingin kamu tahu satu hal, Bu Lina. Apa yang kamu lakukan hari ini, mungkin suatu saat akan kembali padamu. Jangan pernah lupa itu. Bu Lina terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, aku melihat ada sedikit perubahan di ekspresinya. Mungkin, entah bagaimana, kata-kataku berhasil menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi ke arahku. Aku benar-benar minta maaf, Dinda, katanya pelan, lalu pergi. Aku tidak tahu apakah permintaan maafnya tulus atau hanya sekadar kata-kata. Tapi yang jelas, itu tidak mengubah apapun. Saat pintu tertutup, aku merasa tubuhku melemas. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini memberikan kelegaan atau justru menambah luka. Ibu merangkulku dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Endha. Sekarang tinggal kamu pikirkan jalan ke depan. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hatiku aku tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Malam itu, aku duduk di dalam kamar dengan kepala bersandar pada tembok. Mata ini sudah terlalu sering menangis, hingga rasanya tak ada lagi air mata yang tersisa. Pertemuan dengan Bu Lina tadi siang masih membekas di pikiranku, tetapi satu hal sudah kutetapkan dalam hati, aku tidak akan lagi bertahan dalam pernikahan ini. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus memaafkan tanpa batas, yang terus berusaha bertahan meskipun sudah dipatahkan berkali-kali. Aku sudah mencoba mempercayai Mas Iqbal, memberikan kesempatan agar dia memperbaiki kesalahan, tetapi dia menyia-nyiakannya. Aku lelah. Aku ingin bebas dari hubungan yang hanya membuatku menderita. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menelusuri daftar kontakku. Jantungku berdetak lebih cepat saat aku mengetik pesan untuk Mas Iqbal. Kita perlu bicara. Besok pulang lebih awal. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak ingin membiarkan keputusanku tertunda lagi. Jika aku terus menunggu, aku hanya akan semakin terjebak dalam harapan kosong. Aku harus menyelesaikan ini. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak memasak sarapan seperti biasa, tidak ada teh hangat atau aroma kopi yang biasa menyambut pagi. Aku hanya duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan Mas Iqbal dengan hati yang sudah bulat. Ketika akhirnya ia pulang, aku bisa melihat ada kecemasan di wajahnya. Ia pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Dinda, katanya pelan, meletakkan tas kerjanya di meja. Apa maksud pesanmu kemarin? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin kita bercerai. Wajah Mas Iqbal langsung berubah drastis. Apa? Suaranya terdengar panik. Dinda, kamu serius? Aku mengangguk. Aku sudah memikirkannya matang-matang, Mas. Aku nggak bisa hidup dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Dia berjalan mendekat, berusaha menggenggam tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Dinda, jangan begini. Aku tahu aku salah, aku tahu aku menyakiti kamu, tapi aku masih ingin memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang membuncah. Mas, kamu sudah diberi kesempatan, tapi kamu tetap memilih berbohong lagi. Aku melihatmu sendiri, Mas, dengan Bu Lina. Jelas-jelas kalian masih memiliki hubungan. Mas Iqbal menunduk, seolah tidak bisa menyangkal kenyataan itu.
Aku lelah, Mas, suaraku mulai bergetar. Aku nggak mau lagi hidup dengan rasa curiga setiap hari. Aku ingin bahagia, dan aku tahu aku nggak akan menemukannya dalam pernikahan ini. Dia menggeleng dengan putus asa. Jangan, Dinda. Tolong, jangan ambil keputusan ini. Aku janji, aku akan benar-benar mengakhiri semuanya dengan Tante Lina. Aku akan berubah. Aku tertawa kecil, getir. Kamu sudah bilang itu sebelumnya, Mas. Tapi apa yang terjadi? Kamu tetap kembali padanya. Ia menghela napas kasar, kemudian duduk di sofa sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Aku bisa melihat frustrasi di gerak-geriknya, tetapi itu tidak membuatku goyah. Akhirnya, ia mendongak dan menatapku dengan mata yang mulai memerah. Jadi, ini benar-benar keputusanmu? Aku mengangguk mantap. Ya, Mas. Aku ingin kita bercerai. Keheningan memenuhi ruangan. Aku bisa merasakan beratnya keputusan ini, tetapi aku juga tahu bahwa ini yang terbaik. Beberapa hari setelahnya, aku mulai mengurus berkas-berkas perceraian. Setiap lembar dokumen yang kutandatangani terasa seperti potongan dari hidupku yang harus kulepaskan, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus kuambil. Ibu selalu ada di sampingku, mendukung penuh keputusanku. Kamu sudah cukup menderita, Dinda, katanya saat aku tengah mengisi formulir pengajuan cerai. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih kebahagiaanmu sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Tapi tetap saja, rasanya sulit. Ibu menggenggam tanganku dengan lembut. Memang, Nak. Tapi luka ini akan sembuh. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu lagi, percayalah. Meskipun hatiku masih terasa berat, aku mulai belajar menerima kenyataan. Pernikahanku dengan Mas Iqbal adalah bagian dari masa laluku, dan aku harus melangkah ke depan tanpa terus-menerus menoleh ke belakang. Proses perceraian kami berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin karena Mas Iqbal akhirnya menyerah dan menerima kenyataan bahwa aku benar-benar ingin pergi. Saat hari persidangan terakhir tiba, aku menatap cincin pernikahan di jariku untuk terakhir kalinya. Aku mengingat kembali semua kenangan, baik dan buruk, lalu dengan hati yang mantap, aku melepasnya. Ketika hakim mengetuk palu dan mengesahkan perceraian kami, aku merasakan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Aku bukan lagi istri Mas Iqbal. Aku sekarang adalah Dinda yang bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti berjalan di atas tanah asing. Dulu, aku terbiasa bangun pagi dengan rutinitas yang sama, mempersiapkan sarapan, menyeduh kopi untuk Mas Iqbal, dan memastikan semua berjalan dengan baik di rumah. Tapi kini, rumah terasa lebih sepi, lebih sunyi, tetapi juga lebih damai. Aku tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas atau curiga. Tidak ada lagi rasa takut bahwa suamiku mungkin berbohong atau mengkhianatiku. Aku bisa bangun tanpa terburu-buru, menikmati pagi dengan tenang, dan memikirkan hidupku sendiri tanpa ada bayangan seseorang yang terus mengkhianatiku. Di sisi lain, ibu juga tetap menjadi pendukung terbesarku. Beliau selalu memastikan aku baik-baik saja, meskipun aku tahu bahwa beliau juga merasakan luka yang mendalam. Aku nggak nyangka teman arisan ibu sendiri bisa melakukan ini, kata ibu suatu hari saat kami sedang minum teh di teras rumah. Tapi yang terpenting sekarang adalah kamu sudah bebas dari laki-laki yang nggak menghargai pernikahan. Aku mengangguk. Aku juga bersyukur, Bu. Aku merasa lebih tenang sekarang. Ibu tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Kamu pasti bisa membangun hidup yang lebih baik, Endha. Ibu yakin. Aku tersenyum balik, meskipun dalam hati aku masih bertanya-tanya, seperti apa hidupku nanti tanpa sosok pasangan? Apakah aku bisa benar-benar bahagia sendirian? Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menikmati kebebasan baruku. Aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang kusuka tanpa harus memikirkan siapapun selain diriku sendiri. Aku kembali menekuni hobi yang dulu sempat kutinggalkan, membaca buku, menulis jurnal, dan bahkan mencoba memasak resep-resep baru yang kulihat di internet. Aku belajar menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Namun, ada saat-saat di mana kesedihan masih datang tanpa diundang.
Terkadang, saat melihat pasangan lain berjalan bergandengan tangan di jalan, aku merasakan ada bagian dalam diriku yang kosong. Pernikahanku telah berakhir, dan meskipun aku tahu itu adalah keputusan terbaik, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada rasa kehilangan yang masih tersisa. Tapi aku memilih untuk tidak larut dalam kesedihan itu. Aku memilih untuk terus maju, meskipun pelan-pelan. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri, dengan atau tanpa pasangan di sisiku. Perceraian kami sudah resmi beberapa bulan yang lalu, tetapi hidup terus berjalan. Aku fokus pada diriku sendiri, mengembangkan buku yang aku tulis, dan mencoba menikmati kebebasanku. Namun, tanpa perlu aku cari tahu, kabar tentang Mas Iqbal tetap sampai ke telingaku, dan itu bukan kabar baik. Mas Iqbal, yang dulu selalu tampil percaya diri dengan pekerjaannya yang mapan dan hidupnya yang nyaman, kini berada dalam situasi yang jauh berbeda. Karirnya yang dulu stabil tiba-tiba mulai goyah. Aku mendengar dari seorang teman bahwa kantor tempatnya bekerja mulai tidak mempercayainya lagi. Awalnya, aku tidak terlalu memedulikan hal itu. Bagiku, apapun yang terjadi dalam hidupnya setelah perpisahan kami bukan lagi urusanku. Tetapi kabar yang terus berdatangan membuatku sadar bahwa ini bukan sekadar masalah kecil. Suatu siang, aku sedang duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir kopi sambil mengecek website dari buku yang pernah aku tulis, ketika sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Dinda, ini aku, Iqbal. Bisa kita bicara sebentar?" Aku menatap pesan itu lama. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka dia masih berani menghubungiku. Aku menghela napas, lalu memutuskan untuk tidak membalas. Aku tidak ingin membuka pintu yang sudah kututup rapat. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan seorang teman lama, Rina, yang masih bekerja di kantor tempat Mas Iqbal dulu bekerja. Tanpa ku minta, dia mulai bercerita. "Kamu tahu nggak, Din? Iqbal sekarang kena masalah besar di kantor," katanya dengan suara pelan, seolah-olah menyampaikan gosip rahasia. Aku mengangkat alis. "Masalah apa?" "Jadi, setelah cerai sama kamu, dia makin sering telat dan kerjanya nggak fokus. Terus, kabar soal perselingkuhannya itu nyebar sampai ke atasan. Mereka mulai nggak percaya sama dia. Akhirnya, minggu lalu, dia resmi dipecat." Aku terdiam. Ada rasa lega, tapi juga sedikit getir. "Dan yang lebih parah," lanjut Rina, "katanya dia juga ada masalah sama Bu Lina. Mereka sering berantem belakangan ini." Aku tersenyum kecil. Aku tidak terkejut. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan jarang berakhir dengan bahagia. Beberapa minggu setelah mendengar kabar itu, aku tak sengaja bertemu Mas Iqbal di sebuah minimarket kecil di dekat rumah ibu. Aku hampir tidak mengenalinya. Dulu, dia selalu terlihat rapi, percaya diri, dengan pakaian yang selalu berkelas. Tapi kali ini, dia tampak berbeda. Pakaiannya kusut, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak berencana untuk menyapanya, tapi dia sudah lebih dulu melihatku. "Dinda," suaranya terdengar berat. Aku hanya menatapnya dengan datar. "Iqbal." Dia menghela napas, lalu berjalan mendekat. "Bisa kita bicara sebentar?" Aku ragu, tapi entah kenapa aku memilih untuk mendengarkannya. Kami berdiri di sudut minimarket, jauh dari pengunjung lain. "Aku tahu aku nggak pantas lagi ngomong ini ke kamu," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku mau minta maaf, Din. Aku udah menghancurkan semuanya." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu dia melanjutkan. "Aku kehilangan pekerjaan, Tante Lina juga." Dia berhenti sejenak, seperti ragu untuk melanjutkan. "Tante Lina ninggalin aku, Din. Ternyata dia cuma butuh aku buat pelarian, bukan buat serius." Aku ingin tertawa, tapi aku menahannya. "Dulu aku pikir aku bisa punya segalanya," lanjutnya. "Tapi sekarang aku sadar, aku justru kehilangan semua yang paling berharga." Aku menghela napas pelan. "Itu pilihan yang kamu buat, Iqbal. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya." Dia menatapku dengan mata yang terlihat lelah. "Aku menyesal, Din." Aku tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat. Aku tidak menunggu dia berkata apapun lagi.
Aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan segala bebannya sendiri. Saat aku keluar dari minimarket, aku menarik napas panjang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa marah. Yang ada hanya kepastian bahwa aku sudah benar-benar meninggalkan masa lalu. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku sudah bebas. Setelah kabar buruk tentang Mas Iqbal menyebar, aku mulai mendengar cerita serupa tentang Bulina. Wanita yang dulu begitu percaya diri, yang mengira dirinya bisa memiliki segalanya, kini mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Awalnya, kabar ini hanya samar-samar kudengar dari ibu. Ibuku memang tidak lagi dekat dengan Bulina setelah kebenaran terungkap, tapi beberapa anggota arisan masih sesekali membicarakannya. "Kamu tahu, Din?" kata ibu saat kami duduk di teras rumah. "Bulina sekarang mulai dijauhi teman-teman arisan." Aku menoleh ke arah ibu, sedikit terkejut. "Kenapa?" Ibu menghela napas, menyesap tehnya sebelum melanjutkan. "Banyak yang kecewa sama dia. Ternyata bukan cuma kamu yang dikhianati." Katanya, sebelum sama Iqbal, dia juga pernah dekat sama suami salah satu anggota arisan. Aku mengangkat alis. "Jadi, Bulina memang punya kebiasaan menghancurkan rumah tangga orang lain?" "Orang-orang mulai nggak percaya sama dia," lanjut ibu. "Dulu dia sering jadi panutan karena dianggap mandiri dan sukses, tapi sekarang, banyak yang malas bergaul sama dia." Aku tersenyum kecil. Mungkin ini memang sudah jalannya. Seseorang yang mengkhianati orang lain pada akhirnya juga akan kehilangan kepercayaan dari lingkungannya. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan salah satu anggota arisan ibu, Bu Rini, di sebuah toko bahan makanan. Setelah berbasa-basi sebentar, pembicaraan pun mengarah ke topik yang tak kusangka-sangka, "Bulina. Kamu pasti udah dengar kan?" kata Bu Rini sambil memilih tomat. Aku mengangkat bahu. "Tergantung. Maksudnya tentang apa?" Bu Rini menoleh ke arahku dengan ekspresi antusias, seperti ingin menyampaikan berita besar. Bisnisnya Bulina sekarang mulai merosot. Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Dulu kan dia punya usaha butik ya? Nah, belakangan ini banyak pelanggan yang nggak mau belanja di sana lagi. Katanya, mereka nggak nyaman belanja di tempat orang yang suka merebut suami orang." Aku hampir tertawa. Aku tidak menyangka efek dari perbuatannya bisa sejauh ini. Bahkan, ada beberapa supplier yang mulai menarik kerja sama dengan dia, lanjut Bu Rini. Katanya sih, karena nama baiknya mulai buruk di komunitas. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam atau berharap sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tapi kenyataan memang berbicara sendiri. Apa yang ditanam seseorang, itulah yang akan dituainya. Tak lama setelah itu, aku tak sengaja bertemu dengan Bulina di sebuah pusat perbelanjaan. Aku hampir tidak mengenalinya. Wanita yang dulu selalu tampil elegan dengan pakaian mahal dan penuh percaya diri, kini tampak sedikit berbeda. Wajahnya tidak secerah dulu, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, seolah dia kurang tidur. Dia melihatku, dan untuk sesaat, kami hanya saling menatap tanpa kata. Lalu, dia menghampiriku. "Dinda," katanya pelan. Aku mengangguk kecil. "Bulina." Dia menghela napas, lalu tersenyum miris. "Gimana kabarmu?" Aku menatapnya sejenak. "Baik." Dia mengangguk pelan, seolah lega mendengar jawabanku. Lalu, dia menunduk, memainkan jemarinya dengan gelisah. "Aku dengar, kamu sudah tahu semua," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Ya. Dan sepertinya bukan cuma aku yang tahu." Bulina mengangguk lemah. "Aku nggak pernah nyangka semuanya bakal berakhir begini." Aku menatapnya, ingin tahu apakah ada penyesalan di matanya. Tapi yang kutemukan bukan hanya penyesalan, ada kesedihan yang dalam di sana. "Aku kehilangan banyak hal," lanjutnya. "Teman-teman arisan menjauh, bisnis menurun, dan Iqbal juga yang tidak stabil." Aku tidak terkejut dengan bagian terakhir itu. "Kamu benar-benar mencintainya?" tanyaku akhirnya. Dia tertawa pelan, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Awalnya kupikir iya. Tapi mungkin aku hanya menikmati permainan ini. Dan sekarang aku sadar, permainan ini punya harga yang mahal. Aku menghela napas.
Aku bisa saja mencemoohnya, bisa saja mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Kamu nggak perlu kasihani aku, katanya, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku mengangguk pelan. Penyesalan selalu datang terlambat, Bu Lina. Dia tersenyum pahit. Iya, dan aku harus menanggung akibatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Dia hanya menghela napas, lalu melangkah pergi, meninggalkanku di sana dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal, atau hanya merasa sedih karena kehilangan semua yang pernah dia miliki. Tapi yang jelas, hidup sudah memberikan pelajaran yang setimpal untuknya. Aku tidak perlu membalas dendam. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Setelah semua badai yang kulalui, satu hal yang membuatku tetap bertahan adalah kehadiran ibu. Bu Surni, yang sejak awal selalu menjadi sandaranku, tidak pernah meninggalkanku sendirian. Meskipun ia juga terluka dengan pengkhianatan yang terjadi, bukan hanya terhadapku sebagai anaknya, tetapi juga sebagai sahabat dari wanita yang ternyata merebut suamiku, ia tetap memilih untuk berdiri di sampingku, memberikan kekuatan saat aku merasa rapuh. Suatu malam, aku duduk bersandar di pangkuan ibu di ruang keluarga. Kami hanya terdiam, menikmati kehangatan satu sama lain. Aku tidak menangis lagi seperti dulu, tetapi rasa sakit itu masih ada, meski perlahan mulai pudar. Ibu membelai rambutku pelan. Dinda, kamu tahu? Sejak kamu kecil, ibu selalu berdoa supaya kamu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ibu pikir, saat kamu menikah dengan Iqbal, doa ibu terkabul. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Aku menutup mata, merasakan ketulusan dalam suaranya. Aku juga dulu berpikir begitu, Bu, bisikku. Ibu menghela napas. Ibu menyesal, nak. Ibu menyesal karena dulu terlalu mendorongmu untuk menikah cepat. Ibu pikir itu yang terbaik untukmu. Ibu pikir dengan menikah, kamu akan terlindungi dan bahagia. Tapi ternyata ibu salah. Aku mengangkat wajahku, menatapnya. Bu, ini bukan salah ibu. Aku juga yang memilih Iqbal, aku juga yang percaya padanya. Kita sama-sama tidak tahu bahwa dia akan mengkhianati kepercayaan kita. Ibu menggeleng pelan. Tetap saja, ibu merasa bersalah. Seandainya waktu bisa diputar, ibu ingin kamu mengambil keputusan tanpa tekanan dari siapapun, termasuk dari ibu sendiri. Aku tersenyum tipis. Tapi, kalau waktu diputar, aku mungkin tidak akan belajar sekuat ini, Bu. Aku tidak akan tahu betapa pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Ibu menatapku lama, lalu tersenyum. Kamu memang anak ibu yang paling kuat. Beberapa hari setelah percakapan itu, ibu mulai lebih sering mengajakku keluar rumah. Ia tidak ingin aku terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, ia mengajakku ke sebuah taman kota yang dulu sering kami kunjungi saat aku masih kecil. Aku sudah lama tidak datang ke tempat ini, dan rasanya nostalgia melihat anak-anak berlarian, pasangan muda duduk di bangku taman, serta pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan tradisional. Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Ibu membeli 2 bungkus cilok, jajanan favoritku sejak kecil. Kamu ingat enggak, dulu kita sering kesini setelah ibu pulang arisan? Katanya sambil menyodorkan cilok ke arahku. Aku tertawa kecil. Iya, dulu ibu selalu membelikan aku cilok kalau aku berhasil dapat nilai bagus di sekolah. Ibu tersenyum. Ibu rindu masa-masa itu. Saat kamu masih kecil, dunia rasanya lebih sederhana. Ibu hanya perlu memastikan kamu makan dengan baik, tidur cukup, dan belajar rajin. Sekarang, melihatmu tumbuh dewasa, ibu sadar, ibu tidak bisa selalu melindungimu dari luka dan kesedihan. Aku menggenggam tangan ibu. Tapi ibu sudah melakukan yang terbaik. Dan aku bersyukur punya ibu yang selalu ada untukku. Mata ibu sedikit berkaca-kaca. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di sini. Kamu bisa mulai hidup baru, kamu bisa jatuh cinta lagi, atau bahkan memilih untuk tidak menikah lagi, itu semua pilihanmu. Yang penting, jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaanmu.
Aku menatap ibu dengan perasaan hangat. Terima kasih, Bu. Kami berdua menikmati sore itu dengan tenang, tanpa perlu banyak kata-kata lagi. Hanya dengan duduk berdampingan, aku merasa beban di hatiku sedikit demi sedikit mulai terangkat. Aku tahu, selama ibu ada di sampingku, aku akan selalu memiliki tempat untuk pulang. Hari itu hujan turun dengan lembut, membasahi jalanan kota yang sudah mulai kuhafal luar kepala. Aku baru saja keluar dari sebuah toko bahan makanan ketika hujan turun semakin deras, memaksaku berteduh di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Aku tidak berniat lama di sana, hanya ingin menunggu hujan reda sebelum pulang ke rumah ibu. Aku duduk di dekat jendela, memperhatikan butiran air yang jatuh membentuk pola di kaca jendela. Aroma kopi yang khas memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang anehnya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, berniat mengecek pesan dari ibu, ketika sebuah suara familiar memecah lamunanku. "Dinda?" Aku mengangkat wajah, sedikit terkejut melihat pria yang berdiri di depanku. Dia mengenakan kemeja biru muda yang digulung sampai siku, wajahnya masih seperti yang kuingat, tenang dan penuh wibawa. "Rendra?" Aku menyebut namanya dengan nada ragu. Dia tersenyum, lalu menarik kursi di depanku sebelum aku sempat menawarkan. "Sudah lama sekali ya," katanya. Aku mengangguk pelan. "Iya. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Rendra adalah teman lama ibu, seseorang yang dulu sering datang ke rumah saat aku masih kecil. Dia lebih tua beberapa tahun dariku, dan aku ingat bahwa ibu selalu memujinya sebagai pria yang baik dan pekerja keras. Aku sendiri tidak terlalu mengenalnya secara pribadi, hanya tahu bahwa dia pernah bekerja di luar kota dan jarang pulang. "Sepertinya kamu baru belanja," katanya sambil melirik kantong plastik yang kutaruh di kursi sebelahku. Aku tersenyum kecil. "Iya, cuma belanja sedikit buat ibu." Rendra mengangguk, lalu melirik keluar jendela. Hujannya lumayan deras. "Mau pesan sesuatu dulu?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Kayaknya enak kalau minum sesuatu yang hangat. Dia langsung melambaikan tangan ke pelayan, lalu memesan 2 cangkir teh hangat tanpa bertanya apa yang kuinginkan. Aku tersenyum kecil. Entah bagaimana, dia masih ingat bahwa aku lebih suka teh daripada kopi. Percakapan kami mengalir begitu saja. Aku tidak menyangka bahwa Rendra bisa menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Dia banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia akhirnya memutuskan kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun merantau. Aku pikir, setelah sekian lama pergi, kota ini akan terasa asing. Tapi ternyata, masih banyak hal yang tidak berubah, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan penasaran. "Kenapa memutuskan untuk pulang?" Dia menghela napas pelan. "Karena aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di tempat yang jauh. Kadang, kebahagiaan justru ada di tempat yang paling dekat, tapi kita terlalu sibuk mencari di tempat lain." Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku merasa seolah-olah dia berbicara langsung kepadaku, seakan mengingatkanku bahwa selama ini aku terlalu sibuk melarikan diri dari masa lalu, padahal kebahagiaan bisa saja ada di sekitarku. "Apa itu juga yang terjadi padamu, Dinda?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. "Maksudmu?" Rendra menatapku dengan tatapan lembut. "Aku dengar tentang apa yang terjadi dengan pernikahanmu." Aku menghela napas. "Kabar memang cepat menyebar, ya?" Dia tersenyum tipis. "Bukan karena aku suka ikut campur, tapi karena aku peduli." Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kejujuran di matanya. Tidak banyak orang yang berbicara kepadaku dengan tulus belakangan ini. Kebanyakan hanya ingin tahu gosipnya, bukan benar-benar peduli padaku. "Aku baik-baik saja," kataku akhirnya. Rendra mengangguk pelan. "Aku senang mendengarnya. Tapi kalau suatu hari kamu butuh teman bicara, aku ada di sini." Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya memberikan kehangatan yang aneh di hatiku. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasa didengar, dipedulikan, tanpa ada niat tersembunyi di baliknya. Hujan di luar mulai reda, tapi aku tidak terburu-buru untuk pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menikmati percakapan tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku.
Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah pertemuan tak terduga dengan Rendra di kafe hari itu, aku mulai sering berkomunikasi dengannya. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, hanya sebatas obrolan ringan antara dua orang yang lama tidak bertemu. Namun, semakin lama aku berbicara dengannya, semakin aku menyadari bahwa kehadirannya memberikan sesuatu yang berbeda dalam hidupku, sesuatu yang sudah lama hilang, kenyamanan. Rendra bukan tipe pria yang berusaha terlalu keras untuk menarik perhatianku, dan itu yang membuatnya begitu berbeda dari pria-pria lain yang kutemui. Dia tidak mencoba mengasihaniku karena perceraianku, tidak bertanya hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Dia hanya hadir, mendengarkan, dan memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Suatu sore, kami bertemu di taman tempat aku biasa berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Rendra datang dengan membawa 2 gelas teh hangat, seperti yang ia lakukan di kafe waktu itu. "Kamu masih suka ke sini?" tanyanya sambil duduk di sampingku di bangku kayu yang sedikit tua. Aku mengangguk. Aku suka suasananya. Rasanya lebih damai di sini. Dia menatap ke arah anak-anak yang berlarian di kejauhan, lalu tersenyum. "Aku bisa mengerti kenapa kamu suka tempat ini. Kadang, kita butuh tempat untuk berpikir, ya." Aku menyesap tehnya pelan, merasakan kehangatannya menyebar di tenggorokanku. Aku masih belajar untuk berdamai dengan masa lalu, aku mengaku jujur. Ada hari-hari di mana aku merasa sudah kuat, tapi ada juga hari-hari di mana kenangan buruk itu masih menghantui. Rendra tidak langsung menanggapi. Dia hanya mendengarkan, membiarkanku menyelesaikan kata-kataku. Itu salah satu hal yang kusukai darinya. Dia tidak pernah terburu-buru dalam merespons, tidak pernah berusaha memberikan solusi yang tidak kuminta. "Aku rasa itu wajar," katanya akhirnya. "Masa lalu memang tidak akan pernah benar-benar pergi. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya." Aku menatapnya. "Kamu sendiri? Apa kamu punya masa lalu yang sulit untuk dilepaskan?" Dia menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. "Tentu saja. Aku pernah jatuh, pernah kehilangan, pernah merasa bahwa aku tidak punya tempat untuk kembali. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup ini selalu memberimu kesempatan untuk memulai lagi. Pertanyaannya, apakah kamu siap mengambil kesempatan itu?" Aku terdiam. Kata-katanya menembus dinding pertahananku, mengingatkanku bahwa mungkin aku terlalu takut untuk melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan aku menyadari bahwa hubunganku dengan Rendra perlahan mulai berubah. Kami tidak lagi hanya sekadar teman yang mengobrol santai. Ada sesuatu yang berkembang di antara kami, sesuatu yang lembut dan perlahan-lahan tumbuh tanpa paksaan. Rendra tidak pernah terburu-buru atau memaksaku untuk segera menerima perasaannya. Dia memberiku waktu, membiarkanku menemukan jalanku sendiri. Suatu malam, dia mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang tidak terlalu ramai. Suasananya nyaman, dengan cahaya lampu temaram yang membuatku merasa lebih santai. "Dinda," katanya setelah kami menyelesaikan makanan kami. "Aku ingin jujur padamu tentang sesuatu." Aku meletakkan sendok garpuku dan menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" Dia menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. "Aku menyukaimu." Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. "Aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri, dan aku tidak ingin terburu-buru," lanjutnya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan untuk menggantikan siapapun dalam hidupmu, tapi untuk menjadi seseorang yang bisa berjalan bersamamu ke depan." Aku menatapnya lama, mencerna kata-katanya. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa membuka hati lagi akan terasa sulit. Tapi dengan Rendra, semuanya terasa lebih mudah. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi yang berlebihan, hanya seseorang yang benar-benar tulus ingin melihatku bahagia. Aku tersenyum pelan. "Terima kasih, Rendra." Dia mengangguk, lalu tersenyum kembali. "Jadi, kita mulai dari mana?" Aku tertawa kecil. "Mungkin kita bisa mulai dengan menikmati hari ini saja." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap untuk memulai sesuatu yang baru. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi hari ini.
Setelah semua yang terjadi, setelah luka yang ia tinggalkan di hatiku, Mas Iqbal tiba-tiba muncul kembali, mengetuk pintu kehidupanku yang sudah mulai terasa tenang. Semua bermula dari sebuah pesan singkat yang muncul di layar ponselku. Awalnya, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat, sebuah pesan dari nomor yang sudah lama kuhapus, tetapi tetap kuingat. Dinda, aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan sekali saja. Aku mengabaikannya. Bagiku, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tetapi Mas Iqbal tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, dia mengirim pesan lagi, kali ini lebih panjang. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menyesal, Dinda. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan harga diriku sendiri. Aku hanya ingin meminta maaf dan kalau boleh, aku ingin memperbaiki semuanya. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Kenapa baru sekarang dia menyadari kesalahannya? Kenapa baru sekarang dia mencoba kembali, setelah aku berjuang mati-matian untuk membangun kembali hidupku? Aku tidak langsung membalas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Rendra di taman yang biasa kami kunjungi. Aku menceritakan semuanya kepadanya, tentang pesan-pesan dari Mas Iqbal, tentang kebingungan yang kurasakan. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Rendra menghela napas pelan, lalu menatapku dengan penuh perhatian. Dinda, aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Tapi aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa kamu benar-benar ingin mendengar penjelasannya? Atau kamu hanya merasa wajib melakukannya? Aku terdiam. Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi menamparku dengan keras. Aku tidak tahu, aku akhirnya mengaku. Rendra tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu ingat bahwa kamu tidak berhutang apapun pada masa lalumu. Kamu tidak perlu merasa wajib untuk memberikan kesempatan kedua, kecuali itu benar-benar sesuatu yang kamu inginkan. Aku mengangguk pelan. Kata-katanya membantu menghilangkan sedikit kebingunganku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk menemui Mas Iqbal. Aku tidak ingin kembali padanya, aku tahu itu dengan pasti. Tapi aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan, bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku ingin menutup bab ini sepenuhnya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Saat aku tiba, dia sudah duduk di sudut ruangan, tampak lebih kurus dan lelah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Dinda, katanya dengan suara pelan saat aku duduk di depannya. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Setelah kita bercerai, semuanya berubah. Aku kehilangan pekerjaan, bukan hanya karena skandal itu, tapi juga karena aku tidak bisa fokus bekerja. Aku merasa kosong, Dinda. Aku pikir aku bisa bahagia dengan Bulina, tapi ternyata, aku salah besar. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Bulina hanya menginginkan aku saat aku masih berada di puncak. Tapi ketika aku kehilangan segalanya, dia juga pergi. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku, dia hanya tertarik pada status dan uangku. Dan sekarang, aku sendirian. Aku menghela napas. Lalu kenapa kamu datang kepadaku? Dia terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara bergetar, karena aku sadar bahwa aku telah menyia-nyiakan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Aku merasakan sesuatu mencubit hatiku, tapi bukan karena aku masih mencintainya. Justru, aku merasa iba. Iba pada seseorang yang telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri karena keserakahannya. Aku tidak bisa kembali padamu, Mas, kataku akhirnya dengan suara mantap. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Aku sudah melewati terlalu banyak luka untuk kembali ke titik yang sama. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi dia mengangguk. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum kecil. Aku memaafkanmu, Mas.
Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Aku memaafkan agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa dendam. Dia menundukkan kepala. Terima kasih, Dinda. Aku mengangguk, lalu berdiri. Jaga dirimu baik-baik. Aku berjalan keluar dari kafe itu dengan perasaan yang begitu ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi dihantui oleh luka lama. Di luar, angin sepu-sepu menerpa wajahku. Aku tersenyum. Ini adalah bab baru dalam hidupku, dan aku siap melangkah ke depan, tanpa ragu, tanpa beban. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Iqbal, aku merasa seakan beban berat yang selama ini menggantung di hatiku akhirnya terlepas. Aku tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu. Aku telah memberikan maaf bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa membawa dendam atau kesedihan yang tidak perlu. Dalam perjalanan ini, Rendra tetap ada di sampingku, bukan sebagai seseorang yang berusaha menyelamatkanku, tetapi sebagai seseorang yang memahami dan menghargai setiap langkah yang kuambil. Hubungan kami berkembang dengan alami, tanpa paksaan dan tanpa ketakutan. Aku tidak lagi meragukan kejujuran atau ketulusan seorang pria, karena Rendra menunjukkan bahwa cinta yang sehat itu ada, cinta yang tidak penuh kepalsuan atau pengkhianatan. Suatu hari, saat kami berjalan-jalan di sebuah taman kota, Rendra tiba-tiba berhenti dan menatapku. "Dinda," katanya dengan suara lembut, "aku tahu aku mungkin tidak sempurna, dan aku tahu perjalanan kita masih panjang. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia menjalani perjalanan itu bersamaku?" Aku menatapnya, merasa dadaku menghangat oleh perasaan yang sulit digambarkan. Aku melihat ketulusan di matanya, sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam hubungan masa laluku. Aku tersenyum, tanpa ragu sedikit pun. "Ya, Rendra. Aku bersedia." Pernikahan kami berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada acara yang penuh kemegahan, hanya keluarga dan teman-teman terdekat yang benar-benar tulus mendoakan kami. Aku tidak membutuhkan pernikahan yang besar atau spektakuler, yang aku butuhkan hanyalah kepastian bahwa aku bersama orang yang tepat. Ibu adalah orang yang paling bahagia dalam acara itu. Aku melihat matanya berkaca-kaca ketika dia menggenggam tanganku sebelum aku menuju pelaminan. "Aku tahu kamu akan menemukan kebahagiaanmu, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Dan aku tahu Rendra adalah pria yang tepat untukmu." Aku memeluk ibu erat. Aku tahu, setelah semua yang telah terjadi, ibu hanya menginginkan satu hal dariku, kebahagiaan yang sejati. Rendra menggenggam tanganku sepanjang acara, tidak pernah melepaskannya, seakan ingin memastikan bahwa aku selalu merasa aman bersamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut. Aku tidak merasa ragu. Aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar. Setelah pernikahan, hidupku berubah, bukan karena statusku yang kini menjadi seorang istri lagi, tetapi karena cara aku melihat dunia. Aku mengangkat wajah, sedikit terkejut melihat pria yang berdiri di depanku. Dia mengenakan kemeja biru muda yang digulung sampai siku, wajahnya masih seperti yang kuingat, tenang dan penuh wibawa. "Rendra?" Aku menyebut namanya dengan nada ragu. Dia tersenyum, lalu menarik kursi di depanku sebelum aku sempat menawarkan. "Sudah lama sekali ya," katanya. Aku mengangguk pelan. "Iya. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Rendra adalah teman lama ibu, seseorang yang dulu sering datang ke rumah saat aku masih kecil. Dia lebih tua beberapa tahun dariku, dan aku ingat bahwa ibu selalu memujinya sebagai pria yang baik dan pekerja keras. Aku sendiri tidak terlalu mengenalnya secara pribadi, hanya tahu bahwa dia pernah bekerja di luar kota dan jarang pulang. "Sepertinya kamu baru belanja," katanya sambil melirik kantong plastik yang kutaruh di kursi sebelahku. Aku tersenyum kecil. "Iya, cuma belanja sedikit buat ibu." Rendra mengangguk, lalu melirik keluar jendela. Hujannya lumayan deras. "Mau pesan sesuatu dulu?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Kayaknya enak kalau minum sesuatu yang hangat." Dia langsung melambaikan tangan ke pelayan, lalu memesan 2 cangkir teh hangat tanpa bertanya apa yang kuinginkan.
Aku tersenyum kecil. Entah bagaimana, dia masih ingat bahwa aku lebih suka teh daripada kopi. Percakapan kami mengalir begitu saja. Aku tidak menyangka bahwa Rendra bisa menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Dia banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia akhirnya memutuskan kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun merantau. Aku pikir, setelah sekian lama pergi, kota ini akan terasa asing. Tapi ternyata, masih banyak hal yang tidak berubah, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan penasaran. Kenapa memutuskan untuk pulang? Dia menghela napas pelan. Karena aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di tempat yang jauh. Kadang, kebahagiaan justru ada di tempat yang paling dekat, tapi kita terlalu sibuk mencari di tempat lain. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku merasa seolah-olah dia berbicara langsung kepadaku, seakan mengingatkanku bahwa selama ini aku terlalu sibuk melarikan diri dari masa lalu, padahal kebahagiaan bisa saja ada di sekitarku. Apa itu juga yang terjadi padamu, Dinda? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Maksudmu? Rendra menatapku dengan tatapan lembut. Aku dengar tentang apa yang terjadi dengan pernikahanmu. Aku menghela napas. Kabar memang cepat menyebar, ya? Dia tersenyum tipis. Bukan karena aku suka ikut campur, tapi karena aku peduli. Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kejujuran di matanya. Tidak banyak orang yang berbicara kepadaku dengan tulus belakangan ini. Kebanyakan hanya ingin tahu gosipnya, bukan benar-benar peduli padaku. Aku baik-baik saja, kataku akhirnya. Rendra mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Tapi kalau suatu hari kamu butuh teman bicara, aku ada di sini. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya memberikan kehangatan yang aneh di hatiku. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasa didengar, dipedulikan, tanpa ada niat tersembunyi di baliknya. Hujan di luar mulai reda, tapi aku tidak terburu-buru untuk pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menikmati percakapan tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah pertemuan tak terduga dengan Rendra di kafe hari itu, aku mulai sering berkomunikasi dengannya. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, hanya sebatas obrolan ringan antara dua orang yang lama tidak bertemu. Namun, semakin lama aku berbicara dengannya, semakin aku menyadari bahwa kehadirannya memberikan sesuatu yang berbeda dalam hidupku, sesuatu yang sudah lama hilang, kenyamanan. Rendra bukan tipe pria yang berusaha terlalu keras untuk menarik perhatianku, dan itu yang membuatnya begitu berbeda dari pria-pria lain yang kutemui. Dia tidak mencoba mengasihaniku karena perceraianku, tidak bertanya hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Dia hanya hadir, mendengarkan, dan memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Suatu sore, kami bertemu di taman tempat aku biasa berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Rendra datang dengan membawa 2 gelas teh hangat, seperti yang ia lakukan di kafe waktu itu. "Kamu masih suka ke sini?" tanyanya sambil duduk di sampingku di bangku kayu yang sedikit tua. Aku mengangguk. Aku suka suasananya. Rasanya lebih damai di sini. Dia menatap ke arah anak-anak yang berlarian di kejauhan, lalu tersenyum. Aku bisa mengerti kenapa kamu suka tempat ini. Kadang, kita butuh tempat untuk berpikir, ya. Aku menyesap tehnya pelan, merasakan kehangatannya menyebar di tenggorokanku. Aku masih belajar untuk berdamai dengan masa lalu, aku mengaku jujur. Ada hari-hari di mana aku merasa sudah kuat, tapi ada juga hari-hari di mana kenangan buruk itu masih menghantui. Rendra tidak langsung menanggapi. Dia hanya mendengarkan, membiarkanku menyelesaikan kata-kataku. Itu salah satu hal yang kusukai darinya. Dia tidak pernah terburu-buru dalam merespons, tidak pernah berusaha memberikan solusi yang tidak kuminta. Aku rasa itu wajar, katanya akhirnya. Masa lalu memang tidak akan pernah benar-benar pergi. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Aku menatapnya. Kamu sendiri? Apa kamu punya masa lalu yang sulit untuk dilepaskan? Dia menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. Tentu saja. Aku pernah jatuh, pernah kehilangan, pernah merasa bahwa aku tidak punya tempat untuk kembali.
Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup ini selalu memberimu kesempatan untuk memulai lagi. Pertanyaannya, apakah kamu siap mengambil kesempatan itu? Aku terdiam. Kata-katanya menembus dinding pertahananku, mengingatkanku bahwa mungkin aku terlalu takut untuk melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan aku menyadari bahwa hubunganku dengan Rendra perlahan mulai berubah. Kami tidak lagi hanya sekadar teman yang mengobrol santai. Ada sesuatu yang berkembang di antara kami, sesuatu yang lembut dan perlahan-lahan tumbuh tanpa paksaan. Rendra tidak pernah terburu-buru atau memaksaku untuk segera menerima perasaannya. Dia memberiku waktu, membiarkanku menemukan jalanku sendiri. Suatu malam, dia mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang tidak terlalu ramai. Suasananya nyaman, dengan cahaya lampu temaram yang membuatku merasa lebih santai. Dinda, katanya setelah kami menyelesaikan makanan kami. Aku ingin jujur padamu tentang sesuatu. Aku meletakkan sendok garpuku dan menatapnya dengan penasaran. Apa itu? Dia menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. Aku menyukaimu. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri, dan aku tidak ingin terburu-buru, lanjutnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan untuk menggantikan siapapun dalam hidupmu, tapi untuk menjadi seseorang yang bisa berjalan bersamamu ke depan. Aku menatapnya lama, mencerna kata-katanya. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa membuka hati lagi akan terasa sulit. Tapi dengan Rendra, semuanya terasa lebih mudah. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi yang berlebihan, hanya seseorang yang benar-benar tulus ingin melihatku bahagia. Aku tersenyum pelan. Terima kasih, Rendra. Dia mengangguk, lalu tersenyum kembali. Jadi, kita mulai dari mana? Aku tertawa kecil. Mungkin kita bisa mulai dengan menikmati hari ini saja.